Sejarah peristiwa Rengas Dengklok, latar belakang dan kronologi. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Jiwa kepahlawanan mereka tergerak setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka yang bergabung dalam gerakan bawah tanah. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sodanko Singgih, seorang anggota PETA, dan sejumlah pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok, Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut. Nah, sebelumnya ada kesepakatan nih antara golongan tua yaitu Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Chairul Saleh dan teman-temannya yang berada di Jakarta kemudian menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Namun rencana yang mereka susun tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukungnya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia termasuk golongan muda telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok tuh momen bersejarah di mana tokoh organisasi berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan diumumkan pada Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang kini adalah Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun akhirnya diputuskan untuk membacakan proklamasi di rumah Bung Karno. Nah, keputusan ini diambil karena ada pengumuman acara lain di lapangan Ikada dan tentara Jepang tuh berjaga-jaga untuk mencegah potensi kericuhan di sana, termasuk saat pembacaan naskah proklamasi. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi lokasi yang lebih aman dan sesuai. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama menyusun teks proklamasi di Rengas Dengklok. Teks tersebut disusun di rumah seorang Tionghoa yaitu Jiao Qi Seong pada tanggal 16 Agustus 1945. Bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan oleh para pejuang Indonesia di Rengas Dengklok sebagai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, para pemuda di Jakarta belum mendapatkan kabar terkini dari Rengas Dengklok. Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan para pemuda di Jakarta, tetapi ia hanya berhasil bertemu dengan Wikana dan Mr. Ahmad Soebardjo. Mereka berdua berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Nah, sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera kembali ke Jakarta guna membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan proklamasi tersebut kemudian dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumah Bung Karno. Pada tengah malam, tanggal 16 Agustus, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk melanjutkan peristiwa penting berikutnya. Hasil peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 17 Agustus Hasil peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa bersejarah mencapai puncaknya.
ketika pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara resmi dikumandangkan. Teks proklamasi ini disusun oleh sejumlah tokoh besar, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Sayuti Melik. Dalam penyusunan teks proklamasi ini, Sayuti Melik memiliki peranan penting. Ia bertugas mengetik naskah menggunakan mesin tik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Golongan pemuda juga turut serta dalam perundingan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konsep teks proklamasi itu sendiri ditulis oleh Soekarno yang dijuluki sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia karena ia menjadi orang yang menulis dan membacakan teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi dimulai di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Sambutan juga disampaikan oleh Suwirjo yang saat itu menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta, serta sambutan dari Muwardi selaku pemimpin barisan pelopor. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Sambutan juga disampaikan oleh Suwirjo yang saat itu menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta, serta sambutan dari Muwardi selaku pemimpin barisan pelopor. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu kini disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Bendera merah putih tersebut tetap menjadi bendera bangsa Indonesia hingga saat ini untuk mewakili semangat dan kemerdekaan negara Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen bersejarah yang diabadikan dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus. Demikian sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Semoga semangat perjuangan mereka dapat menginspirasi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.